kita beradu, kita saling bantu, melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda, untuk 1 jam saja kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mangun Saleh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, ingin menjelaskan dan mempresentasikan pengertian permintaan tenaga kerja serta penjelasan kurva tenaga kerja itu sendiri. Kami dari kelompok 3, selamat menyaksikan. Definisi permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha untuk dikerjakan pada setiap tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan ini menunjukkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Menurut para ahli, menurut Sudarsono pada tahun 1990 menyatakan bahwa permintaan dalam ekonomi adalah jumlah maksimum barang atau jasa yang diinginkan pembeli pada setiap harga dalam periode tertentu. Dalam konteks tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diinginkan dipekerjakan pengusaha pada setiap tingkat upah tertentu dalam waktu tertentu. Menurut Miller dan Miners pada tahun 1993 mengemukakan bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marginal product atau value of marginal product, VMP, yaitu produk fisik marginal dikalikan harga produk tersebut. Selanjutnya ada karakteristik permintaan. Yang pertama, dia turunan atau direct demand, yang dimana permintaan tenaga kerja itu tidak langsung, melainkan bergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Contohnya, jika permintaan terhadap mobil meningkat, maka permintaan tenaga kerja di industri otomotif juga pastinya akan meningkat. Yang kedua, hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Biasanya ada hubungan terbalik antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Jika upah tenaga kerja meningkat, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan karena biaya produksinya menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, ada pengaruh nilai marginal product, yang dimana permintaan tenaga kerja itu tergantung pada nilai marginal product tenaga kerja, yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh perusahaan itu dihasilkan dari mempekerjakan satu tenaga kerja lagi. Nah, semakin tinggi nilai MVP-nya, maka semakin besar permintaan tenaga kerja. Yang keempat, ada efek teknologi, yang dimana teknologi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga perusahaan mungkin meningkatkan permintaan tenaga kerja terampil atau dapat menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin, yang menyebabkan mengurangi permintaan tenaga kerja tidak terampil. Yang terakhir ada keadaan ekonomi. Nah, saat ekonomi sedang tumbuh, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat karena kebutuhan produksi juga meningkat. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi sedang menurun, permintaan tenaga kerja juga cenderung menurun. Saya akan menjelaskan 4 konsep teori permintaan tenaga kerja. Yang pertama, nilai marginal produk tenaga kerja atau VMP. VMP adalah nilai dari tambahan output yang dihasilkan oleh satu tambahan tenaga kerja. Rumusnya VMP sama dengan MPP kali harga produk, di mana MPP atau marginal physical product adalah tambahan output dari menambah satu unit tenaga kerja dengan asumsi input lain tetap. VMP menunjukkan pendapatan tambahan yang diperoleh perusahaan dan mempekerjakan satu pekerja tambahan. Yang kedua, hasil marginal yang semakin menurun atau law of diminishing marginal return. Saat perusahaan menambah tenaga kerja, pada titik tertentu tambahan output dari setiap pekerja baru akan mulai menurun. Hal ini menyebabkan VMP juga menurun seiring bertambahnya tenaga kerja. Yang ketiga, permintaan tenaga kerja sebagai permintaan turunan atau derived demand. Permintaan tenaga kerja tidak berdiri sendiri, tetapi berasal dari permintaan barang dan jasa yang diproduksi. Jika permintaan produk naik, maka permintaan tenaga kerja juga naik karena produksi bertambah. Yang keempat,
Penentuan jumlah tenaga kerja yang diminta. Perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja sampai VMP sama dengan atau lebih besar dari upah. Jika VMP lebih kecil dari upah, maka tenaga kerja masih menguntungkan untuk dipekerjakan. Jika VMP jatuh di bawah upah, perusahaan akan mengurangi pekerja untuk memaksimalkan laba. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama ada tingkat upah, yang kedua ada permintaan terhadap barang dan jasa, yang ketiga ada produktivitas tenaga kerja dan teknologi, yang keempat ada kondisi ekonomi dan pertumbuhan produksi, yang kelima ada investasi dan modal, yang keenam ada tingkat pendidikan dan keterampilan, yang ketujuh ada kebijakan pemerintah dan regulasi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan kurva permintaan tenaga kerja. Skedul FMPP atau Value Marginal Physical Product merupakan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja. Ia merupakan kurva permintaan perusahaan karena ia menemukan harga maksimum yang akan dibayarkan oleh perusahaan ke berbagai tenaga kerja. Adapun keuntungan maksimum yang dicapai perusahaan jika MPPL dikali P sama dengan Y, di mana MPPL itu merupakan Marginal Physical Product of Labor dan FMPP Value Marginal Physical Product, P harga per unit produk, dan Y itu sama dengan upah. Pada gambar kurva yang sudah tertera, garis horizontal adalah kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yang bersifat elastis sempurna. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada pada pasar perusahaan yang menggunakan perusahaan persaingan sempurna. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang dia inginkan pada tingkat upah yang berlaku Rp80. Jumlah tenaga kerja yang dipilih sebanyak 9 orang yang merupakan menjadikan FMPP sama dengan MFC atau Marginal Factor Cost. Apabila perusahaan menyewa 8 hari kerja, maka ia akan memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada kemungkinan keuntungan maksimum. Karena suatu tambahan hari kerja bagi tenaga kerja akan menghasilkan penerimaan yang melebihi Rp80 biaya per harinya. Lalu apabila perusahaan menyewa 10 hari kerja per pekerja, maka akan menderita kerugian atau tidak menghasilkan kemungkinan keuntungan maksimumnya. Karena semua hari kerja yang lebih dari 9 hari akan memakan banyak biaya sewa yang menjadi lebih besar, sehingga penerimaan yang mereka terima akan semakin berkurang bagi perusahaan tersebut. Sekian penjelasan materi dari kami, kelompok 3. Terima kasih. Bye-bye.